Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah Masjid Al-Khalifah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Kita diberikan kesehatan dan kekuatan termasuk kesempatan. Alhamdulillah kita sudah sempat melaksanakan sholat duhur secara berjamaah. Alhamdulillah. Pembahasan kita pada siang hari ini adalah bayanu ma ta'azzama bihi as-saghairu minaz zunubi. Jadi penjelasan mengenai dosa-dosa kecil yang kita lakukan itu bisa menjadi besar. Ya, artinya penyebab ya yang sebenarnya adalah masuk kategori dosa kecil tapi kemudian berubah menjadi dosa besar. Pembahasan mengenai arti dan batasan dari dosa besar dan dosa kecil kita sudah sampaikan pada pekan yang lalu ya, bahwa memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan tidak ada pembagiannya, pokoknya kalau udah dosa, dosalah ya, bahkan ada menyebutkan pokoknya kalau sudah melanggar dari apa yang Allah perintahkan itu udah dosa, bahkan termasuk dosa besar. Tapi mayoritas ulama termasuk Imam Al-Ghazali memberikan batasan bahwa ada dosa kecil, ada dosa besar. Ya, batasannya adalah kalau ada pelanggaran dalam agama di mana disertai dengan ancaman balasannya baik di dunia, maka itu menunjukkan pelanggaran itu adalah dosa besar. Apalagi kalau ada ancamannya di akhirat bahwa siapa melakukan perbuatan ini maka dia akan masuk neraka, dia akan disiksa dengan siksa yang pedih, maka itu menunjukkan dosa besar. Itu kriteria dasarnya. Kalau yang kemarin kita menyampaikan pendapat di salah satu yang dikutip Imam Al-Ghazali sini bahwa ada sekitar 17 ya dosa besar yang diambil berdasarkan hadis dan keterangan para sahabat. Tapi kalau kita baca ada satu kitab yang ditulis oleh Imam Al-Dhahabi judulnya Al-Kabair. Al-Kabair artinya dosa-dosa besar. Kalau kita perhatikan rinci dari 1 sampai terakhir yaitu angka 70, maka di dalam buku itu, kitab itu ada 70 dosa besar. Nah, di luar daripada dosa-dosa besar yang disebutkan ini, itulah yang masuk kategori dosa kecil. Jadi ketika ada pelanggaran yang dilakukan tetapi sifatnya mutlak, tidak ada keterangan lanjutannya bahwa akan diberi siksa seperti ini. Nah, kalau itu kita langgar itu sudah dosa, tapi dosa kecil. Termasuklah yang sering disampaikan para guru kita bahwa dosa kecil ini banyak mengiringi sekujur dari anggota tubuh kita ini, khususnya pada panca indera kita. Ini mata, kadang-kadang kan kalau kita di tempat-tempat terbuka itu ya, di ruang-ruang terbuka ketemu lawan jenis, terbuka auratnya, itu kan kadang-kadang mata itu langsung. Itu sebenarnya kan tidak boleh. Maka ini mata menjadi dosa. Tapi ini masih dosa kecil. Nah, kecuali kalau sudah pandangan pertama itu lalu kemudian diiringi turun ke hati, lalu timbul perencanaan untuk menemu mereka akhirnya sampailah terjadi zina, itu menjadi dosa besar. Itu begitu juga telinga, begitu juga yang lainnya ini menyentuh dan sebagainya. Nah, itu banyak dosa-dosa kecil. Nah, kalau dosa-dosa kecil yang kita juga sudah jelaskan bahwa hampir seluruh ibadah, bahkan kebaikan yang kita lakukan itu, yang satu sisi pahalanya ditinggikan dan banyak, bahkan di sisi lain kebaikan yang kita lakukan itu bisa menghapus dosa-dosa yang begini, dosa kecil.
dosa kecil. Ya, mulai kita berwudu, datang ke masjid misalnya contoh ya. Kalau mau bagus sebelum ke masjid, itu ambil wudu. Misalnya kalau di rumah kan kita berwudu di rumah. Nah, baru kita melangkahkan kaki menuju masjid. Nah, seluruh gerakan dan langkah kaki kita, di satu sisi pahalanya akan tertambah, di sisi lain semua langkah kita itu ikut menghapus dosa-dosa. Begitu juga wudunya, begitu juga sholatnya mulai takbir Allahu Akbar. Itu udah berguguran dosa-dosa kecil itu. Nah, itulah hampir tidak ada waktu dan tempat selama kita mengikuti ya alur di dalam syariah ini ibadah dengan niat yang tulus semata kepada Allah kecuali bernilai baik dan sekaligus menghapus dosa-dosa kita. Tapi yang dihapus dosa-dosa kecil. Apalagi yang ada banyak itu puasa-puasa sunat kan sering dikatakan itu. Siapa yang berpuasa katakanlah Arafah, maka puasanya dosanya akan dihapus 1 tahun lalu dan 1 tahun akan datang. 1 tahun akan datang itu maksudnya kita dipelihara oleh Allah untuk tidak terlalu mudah dan gampang berbuat dosa. Nah, sebaliknya yang ini nih. Dosa-dosa kecil tapi bisa berubah menjadi dosa besar. Apa penyebabnya? Inilah mau dijelaskan dalam kitab ini. Jadi, ilam anna shagirata, ya. Ketahuilah bahwa banyak dosa-dosa kecil ini itu bisa takabbar, ya bisa menjadi besar biasbab dengan banyak sebab. Nah, minha diantaranya pertama al-israr wal muazabatu. Al-israr wal muazabah artinya dia merasa dosa kecil tapi dijalankan terus menerus tanpa berhenti. Nah, jadi karena memang kecil tapi tidak pernah diistighfarkan, tidak pernah merasa bersalah, akhirnya itu menjadi kebiasaan-kebiasaan. Itu menjadi besar, menjadi dosa besar, gitu ya. Nah, ini walidzalika qila, dalam konteks inilah ada riwayat la shaghirata ma'al israri wala kabirata ma'al istighfar. Jadi tidak ada dosa kecil selama dosa kecil itu tetap dijalankan secara terus menerus tanpa henti. Wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar selama kita beristighfar, minta ampun. Ini riwayat diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bersumber dari Ibnu Abbas. Ya, ada ulama beri keterangan bahwa ini hadis mauquf, ucapan Ibnu Abbas. Jadi dosa kecil tapi karena tidak pernah berhenti, lama kelamaan akhirnya menjadi besar. Nah, tapi begitu sebaliknya, wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar selama kita istighfar terus. Inilah pentingnya istighfar. Ya, fa kabiratun wahidatun tansarimu wala yatba'uha misluha yakunu al-afu minha arja min saghiratin ya yuwadibu 'alaiha al-'abdu. Jadi satu dosa besar yang kemudian diputuskan sama sekali dan tidak diikuti dengan perbuatan-perbuatan dosa lainnya, dan itu diampunkan, dimaafkan oleh Allah, itu jauh lebih baik, ya, lebih diharapkan daripada dosa kecil tetapi tidak pernah minta ampun, ya, malah berketerusan, ya, langgeng. Itulah menjadi dosa besar, ya. Jadi kalau di sini Imam Al-Ghazali memberi perumpamaan, wa misalu dzalika qitratu minal ma' taka'al hajar ala tawal. Jadi sama dengan tetesan-tetesan air di pas mengenai sebuah batu. Kalau tetesan itu memang kecil, tapi tidak pernah berhenti tetesan itu, akhirnya berbekas juga pada batu itu. Nah, beda kalau sekalian. Nah, itu artinya di hati kita ini walaupun memang dosa kecil tapi karena itu berketerusan kita lakukan dan tidak diiringi dengan istighfar, maka hati kita mau tidak mau akan tetap menjadi ditutupi, ya, karena satu dosa yang kita lakukan tetap aja mengotori hati, ya, mengotori pikiran, mengotori jiwa kita. Jadi kalau berketerusan akhirnya hati menjadi, ya, tambah hitam, ya, tambah hitam. Itu yang dimaksud. Nah, oleh karena itu walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Jadi sebaik-baik amalan, sebaik-baik ibadah itu adalah ibadah yang dilakukan berkesinambungan terus menerus, wa in qalla, walaupun sedikit. Nah, jadi
Kebaikan juga begitu. Nah, kalau terus menerus akan jauh lebih baik, sangat baik. Walaupun sedikit, tapi daripada banyak hanya sekali sebulan berhenti, itu kurang bagus. Nah, begitu juga dosa-dosa kecil, jangan sampai berketerusan, tidak ada kesadaran untuk istighfar. Itu yang pertama ya. Jadi al-israru al-mu'adzabah. Penyebab yang kedua adalah ayastaghfirah ya, az-dzamba, ayastasghara az-dzamba ya. Yang kedua adalah menganggap remeh dosa. Jadi dianggap enteng, enggak apa-apa. Ini kan cuma dosa kecil aja. Nantilah kita tobat kalau sudah umur 70. Ini namanya memandang enteng. Jadi tidak ada rasa bersalahnya. Tidak ada rasa bersalahnya. Fa inna dzamba kullama ista'zama wal 'abdu min nafsihi saghiru 'inda Allah taala. Ini bagus nih. Jadi kalau ada dosa kita lakukan walaupun kecil tapi dipandang enteng, lama kelamaan itu menjadi besar dan itu menjadi dosa besar. Nah, sebaliknya seorang hamba yang bagus adalah dosa walaupun besar tapi karena kita selalu merasa ya. Jadi ada seorang hamba kalau ada dosa dia lakukan tanpa peduli kecil, tapi selalu merasa bahwa ini dosa besar, saya merasa sangat bersalah. Nah, kalau ada hamba punya pandangan seperti itu, maka di sisi Allah akan menjadi kecil dosa itu. Nah, jadi karena ada rasa takutnya kepada Allah, ya kan ada begitu ya. Jadi takut sekali padahal sebenarnya dosa yang kecil. Nah, kalaupun misalnya ada dosa besar, tetapi yang bersangkutan merasa sangat bersalah, merasa sangat dianggap, maka di sisi Allah itu menjadi kecil. Nah, jadi karena ini akan berpengaruh juga kepada hati kita. Jadi semakin ada rasa takut kita, merasa besar terhadap dosa itu, maka itu membuat hati, menunjukkan hati kita ini juga akan makin lembut. Tapi kalau sebaliknya tadi ini menganggap enteng, ya, menganggap wastisgharu yasdulu 'anil alfi wa dzalika yujibu syiddatal asar fil qalbi. Kalau kita menganggap enteng sebuah dosa walaupun itu dosa kecil, itu mau tidak mau akan berpengaruh kepada hati. Akhirnya hati kita makin keras, makin keras. Jadi susah tembus. Nah, ini sangat besar pengaruhnya, ya. Jadi di sini Imam Al-Ghazali mengutip juga sebuah hadis, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Annal mu'mina yara dzambahu kajabalin fawqahu yakhafu ay yaqa alaihi." Jadi salah satu tandanya orang mukmin yang sebenarnya adalah orang yang selalu memandang dan melihat dosanya itu seperti sebuah bukit, sebuah gunung. Jadi dia melihat di atas itu, dia merasa takut kalau gunung itu longsor. Gunung itu longsor lah ya. Ada di atasnya batu, kalau longsor pasti dia mengenai dirinya. Jadi selalu ada merasa takut. Ya, ada juga bahasa yang lain begini. Kalau dalam bahasa tasawuf namanya muraqabah. Jadi kita itu selalu merasa diawasi. Kalau bahasa hari ini kan ada apa namanya itu? CCTV. Jadi selalu merasa, ini ada kena CCTV nih, kita tidak bisa macam-macam. Nah, itu kan kadang-kadang begitu tuh. Nah, jadi orang-orang mukmin itu selalu merasa begitu, selalu merasa diwaspadai, selalu merasa dilihat, dan selalu merasa takut akan kalau ada dosa seperti sebuah gunung akan menimpa dirinya. Nah, sebaliknya, ini yang dimaksud. Kalau di sini kata Al-Ghazali, wal munafiqu yara dzambahu kadubabin marra ala anfihi. Kalau dalam hadis yang lain, wal fajiru, ya, orang yang pendosa itu, kalau sini orang munafik adalah orang yang melihat dosa-dosanya itu seperti lalat. Ya, lalat marra alampi. Lalat itu yang biasa hinggap di hidungnya. Jadi kalau ada lalat hinggap di hidung kan dianggap biasa. Udah terlewat juga. Nah, kan itu. Jadi dosa itu dianggap biasa. Enggak ngaruh kok. Nah, ini yang begini nih. Dosa kecil tapi karena disikapi dengan cara tidak ada rasa kesadarannya begitu, itu membuat naik menjadi besar di sisi Allah, ya. Jadi cara yang paling bagus yang seperti tadi ini, dalam hadis ini kita selalu merasa
Kalau kita berbuat dosa itu kita seperti mau dirobohki, itu ya, ada longsor yang kena sehingga kita merasa ingin berlindung, ingin ada pertolongan, ingin bebas dari reruntuhan dari gunung itu. Seperti itulah perumpamannya. Ini hadis Rasulullah SAW untuk memotivasi kita jangan pernah memandang enteng dosa walaupun itu dosa kecil. Ya. Ya, karena itu tadi ya sama juga ini. Ini juga hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wa muhqiratiz dzunubi." Ya, awaslah, hati-hatilah, hindarilah kalian dari dosa-dosa kecil yang biasa diremehkan. Ya. Sebab fa inna ma masalul muhqiratiz dzunub ka qaumin nazalu fi batni wa'din faja'a dza bi'audin wa ja'a dza bi'audin hatta andaju ya khubaizatahu. Jadi sebab semua yang dapat berkumpul sehingga dapat membinasakannya. Jadi artinya dosa-dosa kecil itu nanti dikumpul menjadi besar. Ini Nabi memberi perumpamaan dalam hadis ini seperti orang yang pergi mencari mencari kayu-kayu yang kecil-kecil. Macam kalau kita kan lidi ya, lidi. Kalau dulu karena ini mau membakar di sebuah lembah, ingin membakar apalah namanya mau dibakar, tapi dia mengumpulkan kayu-kayu dandang kecil-kecil. Itu kecil-kecil tapi begitu banyak. Lalu kemudian dengan banyaknya itulah bisa dipakai untuk membakar. Kalau di sini diumpamakan memasak sebuah makanan. Nah, dosa juga seperti itulah gambarannya. Jadi tidak boleh dipandang enteng. Yang ketiga adalah penyebabnya as-sururu bis-saghirati wal farhu biha. Ini merasa enjoy, ya, merasa gembira, merasa senang dengan dosa-dosa kecil. Ini yang lebih berbahaya. Jadi ini hampir-hampir sama sih sebenarnya. Jadi dipandang enteng yang tadi itu dia berketetapan terus melakukan dipandang enteng, bahkan merasa enjoy, merasa senang, gembira. Kenapa dia gembira? Karena dia merasa aman. Karena selama dia melakukan perbuatan itu, Allah belum pernah memperlihatkan sebuah kejadian yang dianggap sebagai sebuah hukuman. Jadi dia merasa aman dari siksaan Allah. Ini yang bahaya nih. Ini bahaya, ya. Jadi itu salah satu penyebab dosa yang tadinya kecil itu bisa membesar. Bahkan dengan pandangan menganggap remeh, bahkan gembira dengan dosa-dosa kecil ini akan membuat hatinya bisa menjadi hitam dan tertutup. Ya. Dan apalagi kalau dia bangga dengan dosa-dosa, apalagi kalau diceritakan lagi dia melakukan suatu pelanggaran, menyakiti orang, baru dia merasa, coba lihat tuh, kemarin saya ini ada bahasanya sini, saya permalukan orang itu di hadapan banyak, tidak ada yang bisa melawan saya. Wah, ini padahal dia tidak sadar atau sadar bahwa itu sudah merasa bangga dengan kehebatan menurutnya, padahal itu bukan hebat, itu justru sebuah kelemahan. Karena kalau dalam pandangan ilmu tasawuf seperti ini, boleh dikata tidak ada musibah yang sebenarnya kecuali dengan berbuat dosa. Jadi bukan musibah karena kecelakaan mobil, bukan musibah saja ketika kecelakaan kendaraan, tapi musibah yang sebenarnya ketika kita tidak mampu mengendalikan diri lalu berbuat dosa. Bahkan lebih musibah lagi bangga dengan dosa-dosanya. Itu bahaya, ya. Yang keempat adalah ayyatahawana ya bisitrillahi alaihi ya wa hilmihi wa imhalihi iyahu wa la yadri annahu innama yuhmilu maqtan dada bil imhal isman. Jadi fa yazunnu ya numakkinnahu minal ma'asi inayatan min Allah. Hanya hampir sama. Jadi kalau tadi ini merasa gembira, kalau ini ya jadi dia menganggap enteng karena Allah masih menutupi segala dosa-dosanya. Ya. Kan kalau zaman sebelum Nabi Muhammad, umat-umat terdahulu itu kalau dia melakukan dosa itu seketika tampak balasannya di dunia itu dulu. Tapi ini bagian dari rahmat Allah, khususnya umat Rasulullah SAW. Kalau ada dosa yang
dia lakukan, itu balasannya ada yang di dunia, ada juga balasannya yang nanti diperlihatkan di akhirat. Ya, di dunia ini diberi kesempatan supaya tobat, tapi dia salah manfaat karena dianggapnya tidak ada rasa bersalahnya, tapi merasa aman. Ya. Jadi jangan pernah memandang enteng tentang bahwa tidak mungkin ada, apalagi menantang-nantang. Nah, itu biasanya seperti itu terjadi. Ya, jangankan sesama manusia saja, kalau kita merasa seperti itu akan diperlakukan, apalagi dengan Allah. Ya. 1001 macam cara Allah untuk memperlihatkan kemahakuasaannya dalam rangka membuat kita sadar. Ya, jadi intinya di sini adalah kalau ada pelanggaran di dalam agama yang kita anggap sebagai dosa sekecil apapun, itu tetap kita merasa bahwa akan ada pasti balasan dari Allah. Ya, balasan dari, apalagi kalau dosa yang kita lakukan itu dalam kaitannya dengan hubungan sesama manusia, ya, hubungan sama manusia. Biasanya dulu ada riwayat dalam kitab-kitab dicerita itu, kalau pernah ada kita dosa lakukan, terutama kepada sama manusia, biasanya Allah tidak akan mencabut nyawa kita sebelum kita bisa mendapatkan balasan dari apa yang pernah kita lakukan. Jadi kalau mungkin pernah kita lakukan pada usia 20-an, 30 tahun, ternyata kita berusia 60-70, di akhir-akhir hayat kita, barulah muncul tuh. Ya, bukan kepada yang bersangkutan yang pernah kita lakukan. Misalnya kita pernah berbuat salah kepada si A, bukan si A yang langsung membalas, tapi mungkin si C, mungkin si yang lainnya yang melakukan hal yang sama seperti apa yang kita lakukan sebelumnya. Itu. Nah, barulah kita sadar. Ya, tapi kalau yang ini dia merasa aman, nah itu ya, jangan sampai. Nah, yang berikutnya, yang kelima adalah penyebabnya adalah ayatiyaz dzamba wa yadhhiruhu bi ayyadkara ayyadkurahu ba'da ityanihi aw yati fi masyhadi ghairihi. Nah, ini. Jadi dia melakukan dosa lalu dia memberitakan kepada orang lain. Jadi orang lain itu sebenarnya dia tidak tahu bahwa dia pernah melakukan dosa. Malah dia ceritakan. Kalau dalam bahasa hari ini dia melakukan dosa itu dia apa namanya? Dipiralkan, di shooting, di selfie. Ini saya melakukan ini. Kan sekarang ada berapa yang anak-anak yang lagi anak-anak sekolah itu ya, dia siksa teman-temannya, ditendang, dipukul rame-rame sambil di shooting, baru dipiralkan di medsos. Ini tidak bagus. Pertama, yang bersangkutan tidak bagus. Yang kedua, memberi contoh kepada yang lain bahwa ternyata itu, apalagi keluarga yang bersangkutan itu dendam dan seterusnya. Jadi sangat tidak bagus. Nah, dalam konteks yang kita ceritakan seperti ini, kalau dosanya yang kita lakukan tanpa diviralkan, itu sudah dosa. Apalagi diviralkan, apalagi memberi pengaruh, jadi 3 kali lipat. Itu yang menyebabkan, kata Imam Al-Ghazali, menyikapi dan berlaku seperti ini dosa kecil dilakukan, merasa gembira, merasa enjoy, merasa aman dari siksa Allah, bahkan disebarluaskan, itu membuat dosa yang dilakukan itu menjadi besar. Ya, kalau sekarang ada istilah apa itu, konferensi pers, ya, sudah melakukan, mohon maaf lah ya, ini karena era media sosial yang sungguh sangat terbuka, kadang-kadang apalagi kaitannya dengan dosa, itu konferensi pers dan seperti tidak ada bersalah. Akhirnya yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, ini yang dampaknya ya. Jadi usahakan, karena kita manusia ini kan boleh dikata tidak ada yang bebas murni 100% dari dosa dan kesalahan. Cuma Allah tidak membuka aib kita kepada orang lain, tidak membuka. Saya biasa itu kalau memberi manasik haji atau manasik umrah, kan biasa aib kita itu dibuka kalau sudah di Mekah. Jadi kebiasaan lama yang mungkin orang tidak tahu, begitu sampai di Mekah muncul karakter aslinya, waduh baru ketahuan itu. Jadi macam-macam lah. Nah, itu salah satu doanya biasa kalau saya biasa ya,
Kalau sudah di sana, ya Allah, tutupilah aibku, tidak ada yang tahu kecuali Engkau ya Allah. Berikanlah kemampuan diriku untuk bisa menyadari dan bertobat kepada, untuk merubah sikap-sikap buruk itu. Nah, itu. Karena Allah kalau buka, waduh, malunya kita luar biasa. Bukan cuma kita, keluarga dan anak-anak kita. Jadi Allah masih sayang karena masih menutupi. Tapi ini malah dibuka. Nah, ini penyebabnya menjadi besar. Ini ada satu hadis, juga ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu ummati mu'afatun illa al-mujahirin. Jadi semua umatku itu ya akan diampuni dosanya. Jadi kita ini yang tadi itu ya, kita semua punya kesalahan, punya dosa dan akan diampuni oleh Allah kecuali al-mujahirin. Apa artinya mujahirin? Mujahirin itu artinya orang yang memperlihatkan, yang tadi ini persis memperlihatkan dosa-dosanya kepada orang lain. Wa inna minal ijhar, termasuk di antara memperlihatkan dosa itu adalah ayyamala al-abdu bil-laili amalan. Jadi malam harinya itu dia melakukan dosa seorang. Summa yusbihu, lalu kemudian pada pagi harinya dia cerita kepada orang lain pagi harinya. Padahal kalau satarahu rabbuhu, padahal Allah sudah menutupinya, Allah tidak memperlihatkan, tapi dia sendiri yang membuka aibnya. Nah, itu menjadi dosa. Yang tadi itu dosa karena melakukan dosa, yang kedua dosa untuk menyebarluaskan dosa-dosa itu. Nah, yang paling parah itu kalau dicontoh oleh orang. Nah, itu. Jadi dicontoh oleh sedangkan itu saja berani berdosa, masa aku tidak mampu? Wah, itu repotnya itu. Kata anak-anak milenial, hari gini masih takut dengan dosa. Ini kacau pikiran-pikiran kayak gini nih. Ini bahaya, ya. Nah, yang terakhir, kata Imam Al-Ghazali, termasuk dosa kecil bisa membesar adalah ayyakunal muslimu aliman. Nah, ini bahayanya nih. Jadi kalau seorang pelaku dosa itu, pendosa itu adalah seorang alim, karena yuqtada bihi, akan diikuti oleh orang lain. Nah, jadi orang alim satu sisi sangat bagus ya, karena mencontoh dari sebagai waris daripada Nabi. Tapi risikonya sangat besar. Karena kalau dia melakukan dosa, lalu dosa itu kemudian dicontoh oleh orang lain, nah itu berat, maka berlipat. Nah, beda kalau orang bodoh, maaf, tidak ngerti Al-Quran, tidak ngerti hadis, tidak pernah dengar ceramah, lalu melakukan dosa, itu biasa-biasa aja. Tapi kalau seorang alim, yang mestinya dialah yang memberikan contoh, teladan, pencerahan kepada umat, malah dia melakukan dosa, itu lebih berat. Ya, jadi kalau hakim menjatuhkan hukuman kepada penegak hukum jauh lebih berat ketimbang orang-orang biasa, itu wajar. Karena Allah pun dalam memberikan seperti yang dikatakan Al-Ghazali ini, itu juga lebih berat, karena mestinya dialah bercontoh. Jadi itu banyak pengaruh. Sama dengan kita ini. Jadi dalam beragama ini ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi tidak pantas. Kalau dalam ilmu hadis nih, seorang periwayat hadis, katakanlah seorang ulama, kalau dia minum, makan, berdiri sambil berjalan, secara hukum masih boleh, karena tidak sampai pada tahap haram. Tapi karena dilakukan oleh seorang ahli hadis yang dianggap namanya tidak muru'ah. Tidak murah itu artinya sesuatu yang secara hukum boleh tapi tidak layak, tidak pantas. Karena menjadi contoh, apalagi di pinggir jalan, dekat pasar tuh misalnya minum makan kerupuk sambil berdiri, tertawa lagi, itu tidak haram, tapi tidak pantas dan tidak layak. Nah, kalau dalam ilmu hadis, ada hadis yang diriwayatkan oleh orang yang punya karakter seperti ini, hadisnya menjadi dhaif. Jadi hadis itu dhaif bukan karena Nabi, ya, bukan karena Rasulullah, tapi karena oleh orang pembawa periwayat hadis itu, menjadi konsekuensinya hadis itu menjadi dhaif. Maka periwayat hadis itu persyaratannya sangat ketat, karena ini berkaitan dengan karakter, ya, etika. Jadi inilah yang dimaksud hadisnya, ini antara sekali ini. Ini hadis dari Muslim juga, dikutip Imam Al-Ghazali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha
Jadi siapa yang melakukan sebuah sunnah itu artinya kebiasaan berlaru berterus-terusan disambung oleh generasi berikutnya, tapi sunnah itu sunnah buruk. Maka siapa yang menjadi pemula, yang memberi contoh kepada generasi berikutnya, dia juga akan mendapat dosa seperti itu. Ya wizruha wa wizru man amila biha. Jadi orang yang mengamalkannya mendapat dosa, dan orang yang menjadi sponsor, pemberi motivasi dan penyebab sehingga dia melakukan, dia akan mendapatkan dosa. Ya, sebaliknya kalau kebaikan, begitu juga man sanna sunnah hasanatan, ya, kita memulai satu kebaikan lalu itu menjadi sebuah tradisi, kebiasaan diikuti oleh orang sepanjang masa. Siapa pemberi contoh, apalagi pemula, itu akan pahalanya mengalir terus. Nah, jadi sekali lagi kita sebagai mungkin tokoh agama, tokoh masyarakat yang secara hukum biasa-biasa, tapi karena di kantor kita punya jabatan, maka di masyarakat pun itu ada posisi yang lebih tinggi. Begitu juga yang lain di tempat-tempat manapun itu kita menjadi ada posisi yang berbeda dengan pada umumnya. Maka ada hal-hal yang layak dilakukan oleh orang-orang biasa, tapi bagi kita tidak layak. Nah, jadi dalam pandangan agama, kita hidup ini bukan semata-mata perspektifnya hukum semata. Kan ada kadang-kadang, ini secara hukum tidak apa-apa. Iya, secara hukum, tapi dalam beragama ini ada namanya pandangan moral, pandangan akhlak, pandangan etika. Jadi etika itu perlu dikedepankan. Apalagi ada tidak layak dan tidak layak karena melihat ini. Jadi saya kira inilah 6 hal yang pada dasarnya itu adalah dosa kecil, tapi karena kita bersikap seperti 6 tadi ini, maka dia berubah menjadi besar di sisi Allah dan akan berpengaruh buruk terhadap hati, pikiran, dan karakter kita. Saya kira ini mudah-mudahan memberikan pencerahan buat kita semua, terutama saya pribadi dan keluarga, untuk semakin berhati-hati, ya, tidak pernah menganggap enteng yang namanya dosa, tapi selalu kita merasa bahwa dosa sekecil apapun akan tetap berpengaruh buruk terhadap hati, pikiran, dan perilaku kita. Saya kira itu. Terima kasih dan mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.